Lihatlah ke langit malam. Hamparan kegelapan yang tak terbatas, dihiasi miliaran titik cahaya. Setiap titik adalah matahari, dan banyak di antaranya memiliki planet yang mengorbit. Dengan angka sebanyak ini, alam semesta seharusnya penuh dengan kehidupan, penuh dengan sinyal radio, megastruktur, dan jejak peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Namun, yang kita temukan hanyalah keheningan. Keheningan yang dalam, luas, dan membingungkan. Ini adalah paradoks Fermi, pertanyaan sederhana yang menghantui para ilmuwan selama beberapa dekade. Di mana semua orang? Dalam episode kali ini, kita tidak akan mencari jawaban di antara bintang-bintang yang jauh. Kita akan melihat ke belakang, ke dalam gema sunyi dari sebuah peradaban yang hilang. Peradaban yang mungkin telah menemukan jawaban tepat pada saat kehancuran mereka. Kisah mereka adalah sebuah peringatan, sebuah cermin gelap yang mungkin memantulkan nasib kita sendiri. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap kisah peradaban yang berdiri di ambang keabadian, hanya untuk tersandung pada anak tangga terakhir. Sebelum kita memulai perjalanan ke dunia yang hilang ini, kita perlu memahami konsep yang menjadi inti dari misteri mereka, filter besar. Bayangkan evolusi kehidupan di alam semesta sebagai serangkaian anak tangga yang sangat panjang dan curam. Tangga pertama adalah munculnya molekul organik. Tangga berikutnya adalah kehidupan bersel tunggal, lalu multiseluler, lalu kecerdasan, lalu kemampuan untuk membangun peradaban dan teknologi. Setiap langkah adalah sebuah filter, sebuah rintangan di mana banyak calon kehidupan gagal dan musnah. Mungkin kehidupan itu sendiri sangat langka, mungkin lompatan ke kecerdasan hampir tidak mungkin terjadi. Itu adalah filter-filter yang mungkin sudah kita lewati. Tapi, bagaimana jika filter yang paling besar, yang paling mematikan, tidak berada di belakang kita, melainkan di depan kita? Filter besar adalah sebuah hipotesis bahwa ada satu langkah evolusi yang sangat sulit, atau bahkan mustahil, untuk dilewati. Sebuah ujian akhir yang menjelaskan mengapa kita tidak melihat peradaban lain. Mereka semua gagal di titik ini. Peradaban yang akan kita kunjungi ini, sebut saja mereka Aethelan, telah melewati semua filter sebelumnya dengan gemilang. Mereka adalah juara kosmik, puncak evolusi di sudut galaksi mereka. Mereka tahu mereka sendirian, dan mereka mulai curiga bahwa ujian terakhir mereka akan segera tiba. Mari kita mulai perjalanan kita, bukan dengan melihat ke atas, tetapi dengan melangkah ke sebuah dunia yang hilang, sebuah permata galaksi bernama Xylos. Lupakan langit biru dan awan putih. Bayangkan bangun setiap pagi di bawah permadani ungu yang tenang, disinari oleh cahaya lembut dari dua matahari. Matahari utama mereka, Solara, memandikan dunia dalam cahaya keemasan yang hangat, sementara rekannya yang lebih kecil, Lyra, sebuah katai putih, berkelip di kejauhan seperti berlian abadi. Gravitasi di Xylos sedikit lebih rendah dari bumi, memungkinkan evolusi menghasilkan bentuk-bentuk kehidupan yang anggun dan menjulang tinggi. Hutan-hutan mereka bukanlah kayu dan daun, melainkan kumpulan kristal resonan raksasa yang bernyanyi saat angin sepoi-sepoi bertiup, menciptakan simfoni ambien yang merdu di seluruh planet. Para Aethelan sendiri adalah makhluk yang berevolusi dalam harmoni sempurna dengan dunia mereka. Mereka tinggi, ramping, dengan kulit yang mampu berfotosintesis ringan, memungkinkan mereka menarik energi langsung dari matahari kembar mereka. Komunikasi mereka tidak hanya verbal, mereka mengembangkan bahasa berbasis resonansi bioluminesen, memungkinkan mereka untuk berbagi pikiran dan emosi kompleks dalam pertunjukan cahaya yang indah dan rumit. Kota-kota mereka adalah keajaiban rekayasa. Mereka tidak membangun di atas tanah, melainkan memahat kota-kota dari asteroid yang ditangkap dan menambatkannya di atmosfer atas. Struktur-struktur ini terbuat dari bahan yang dapat memperbaiki diri dan tembus pandang. Tampak seperti gugusan permata raksasa yang mengambang di langit, dihubungkan oleh jembatan cahaya padat. Mereka telah menguasai energi titik nol, menarik daya bersih tak terbatas dari struktur ruang waktu itu sendiri. Tidak ada polusi, tidak ada kelaparan, tidak ada perang. Masyarakat mereka telah mencapai tingkat utopia yang hanya bisa kita impikan, sebuah simfoni kehidupan, teknologi, dan alam yang sempurna. Selama ribuan tahun, mereka hidup dalam kedamaian dan pencerahan ini, percaya
bahwa mereka adalah puncak dari apa yang mungkin dicapai oleh kehidupan. Mereka adalah bukti hidup bahwa alam semesta bisa melahirkan keteraturan dari kekacauan. Namun, di balik kemegahan yang tenang ini, di dalam pikiran para filsuf dan astronom terhebat mereka, sebuah pertanyaan yang mengganggu mulai tumbuh, seperti bisikan gelap di tengah simfoni yang sempurna. Jika kami ada di sini, di mana yang lain? Kecurigaan itu tumbuh menjadi obsesi. Dengan teknologi yang jauh melampaui imajinasi kita, para Etelan memulai pencarian paling komprehensif dalam sejarah mereka, proyek Gemma Kosmik. Mereka tidak hanya mendengarkan sinyal radio. Itu adalah metode yang terlalu primitif bagi mereka. Mereka memindai seluruh galaksi untuk mencari anomali teknosignature sekecil apapun. Mereka mencari jejak panas dari industri skala bintang, distorsi gravitasi halus dari perjalanan lebih cepat dari cahaya, atau bahkan pola matematis yang tidak wajar dalam radiasi latar kosmik. Mereka membangun observatorium seukuran bulan, mengubah satelit alami menjadi satu sensor kuantum raksasa yang dapat mendeteksi bisikan paling samar dari jarak ribuan tahun cahaya. Selama berabad-abad, sensor ini menyapu langit, mengumpulkan data dalam jumlah yang tak terbayangkan. Para ilmuwan Etelan menganalisis setiap foton, setiap gelombang gravitasi, setiap partikel neutrino. Hasilnya, setelah 1 milenium pencarian tanpa henti, sangat jelas dan mengerikan. Tidak ada apa-apa. Galaksi itu sunyi, kosong. Mereka menemukan planet yang tak terhitung jumlahnya di zona layak huni. Mereka menemukan lautan air cair, atmosfer yang kaya oksigen, dan blok bangunan kehidupan di mana-mana. Namun, tidak ada tanda-tanda kecerdasan. Tidak ada kota, tidak ada satelit, tidak ada sinyal. Hanya keheningan yang dingin dan abadi. Disinilah paradoks Fermi versi mereka lahir, tetapi dengan implikasi yang jauh lebih menakutkan. Bagi manusia, paradoks itu adalah sebuah pertanyaan filosofis. Bagi Etelan, itu adalah bukti empiris. Mereka adalah anomali. Mereka adalah keajaiban statistik yang seharusnya tidak ada. Realisasi ini mengguncang fondasi peradaban mereka. Utopia mereka yang damai tiba-tiba terasa rapuh, seperti sebuah kastil pasir yang indah di hadapan gelombang pasang yang tak terlihat. Mereka mulai melihat sejarah mereka sendiri dengan cara yang baru. Setiap langkah evolusi, dari subprimordial hingga kesadaran diri, sekarang tampak bukan sebagai sebuah kepastian, tetapi sebagai kemenangan yang mustahil melawan probabilitas yang luar biasa. Mereka telah melewati filter demi filter. Dan jika mereka adalah satu-satunya yang berhasil sejauh ini, itu hanya bisa berarti satu hal. Filter yang paling besar, yang paling mengerikan, pastilah yang ada di depan mereka. Kisah Etelan, meskipun fiksi, berfungsi sebagai gema dari pertanyaan terbesar kita. Mereka memiliki semua yang kita cita-citakan, persatuan, teknologi canggih, harmoni dengan planet mereka. Namun, mereka lenyap. Entah karena ciptaan mereka sendiri yang tumbuh melampaui pemahaman mereka, bencana alam yang tak terhindarkan, atau mungkin mereka berhasil dengan cara yang tidak kita pahami, mengubah diri mereka menjadi sesuatu yang melampaui eksistensi fisik dan meninggalkan alam semesta material di belakang. Apapun jawabannya, keheningan mereka adalah pelajaran. Itu mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan teknologi bukanlah jaminan kelangsungan hidup. Mungkin filter besar bukanlah satu peristiwa tunggal, tetapi kecenderungan setiap peradaban canggih untuk menghancurkan diri sendiri atau gagal mengelola kompleksitas yang mereka ciptakan. Gema sunyi dari Silos mengingatkan kita untuk melangkah dengan hati-hati. Untuk menghargai planet kita, untuk bijaksana dengan kekuatan kita, dan untuk tidak pernah berhenti bertanya. Kisah Etelan telah berakhir, tetapi kisah kita baru saja dimulai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari gema sunyi mereka? Menurut Anda, filter apa yang sedang kita hadapi saat ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah melakukan perjalanan imajinatif ini bersama kami.